Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita ada di hari yang baru, di minggu yang baru, di bulan terakhir di tahun 2022. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai setiap kita, dan Tuhan yang sama yang menyertai di tahun 2022 adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita di sepanjang tahun 2023. Sama-sama bilang sama saya disertai Tuhan. Ayo ketik di kolom komentar. Sama-sama bilang sama saya disertai Tuhan. Iya kan? Kita percaya hidup kita disertai Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, maka perkara-perkara dahsyat terjadi. Kalau Tuhan menyertai kita, berarti masih ada mujizat sampai hari ini. Kalau Tuhan menyertai kita, berarti apa yang tidak mungkin bagi kita, itu akan mungkin untuk Tuhan yang kerjakan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita sudah ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-10. Ya. Kemarin kita juga sudah belajar di hari Jumat, kita sudah belajar dari Keluaran pasal 10 tentang tulah yang ke-8, ya kan, di mana Tuhan memakai angin timur mengirimkan belalang-belalang. Dan Tuhan yang sama yang mengirimkan belalang-belalang menggunakan angin timur, Tuhan yang sama yang melenyapkan belalang-belalang dari seluruh tanah Mesir, lemparkan ke Laut Teberau menggunakan angin barat. Bayangkan saudara, Tuhan bisa pakai segala sesuatu. Ya. Makanya kemarin saya ajak setiap kita untuk ingat, Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun. Di sisi lain Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun. Tapi di sisi lain kita juga mesti menyadari bahwa Tuhan yang memberi, namun Tuhan juga yang bisa mengambil. Tuhan yang bisa mengadakan, tapi Tuhan juga yang bisa meniadakan. Jadi kita percaya hidup kita itu bergantung penuh kepada Tuhan. Ya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan hari ini di dalam Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai dengan ayat 29 kita ada dalam tulah ke-9 yang menimpa bangsa Mesir. Keluaran 10 ayat 21 sampai dengan ayat 29 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir. Jadi tulah ke-9 adalah gelap gulita. Kegelapan meliputi tanah Mesir, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ulurkan tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Jadi saking gelapnya, saking pekatnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sampai kita mencatat dapat dipegang, dapat dirasa gitu ya. Ayat 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita itu di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Gelap gulita terjadi di tanah Mesir selama 3 hari, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Ya gelap ya kan. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Selama 3 hari lumpuh total ekonomi pada saat itu di sana. Iya kan? Karena tidak ada yang bisa dibuat. Kegelapan meliputi tanah Mesir. Tapi apa dikatakan Alkitab selanjutnya? Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Sama-sama bilang sama saya, ada perbedaan. Amin. Tuhan membedakan tanah Mesir dengan tempat di mana orang Israel tinggal. Ada terang di sana. Itu sebabnya kita juga mesti sadar bahwa setiap kita adalah anak-anak terang. Iya kan? Karena kita dipercayakan untuk menjadi terang. Kita baca juga selanjutnya ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah. Akhirnya nyerah juga nih saudara ya. Lalu Firaun memanggil Musa dan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut serta kepadamu. Tadinya cuma laki-laki saja, tapi ketika dikasih tulah akhirnya oke, boleh. Tetapi sekarang ternaknya yang ditahan. Lalu apa yang dikatakan Musa?
ayat 25. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami. Wow, Musa tegas. Engkau harus berikan kepada kami supaya kami menyediakan untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami. Dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Karena ini yang Tuhan bilang, semua mesti keluar dari tanah Mesir untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Dan juga ternak kami harus beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Ayat 27. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku. Awaslah engkau, jangan lihat mukaku, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Ayat 9. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Saudara, itulah ke-9. Seluruh tanah Mesir terjadi kegelapan. Diliputi kegelapan selama 3 hari. Tapi Alkitab mencatat di tanah Goshen, di tanah di mana orang-orang Israel tinggal dalam Mesir saat itu, ada terang di tempat kediaman mereka. Saudara, kita adalah anak-anak terang. Kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi anak-anak terang. Yesus bilang, pada waktu aku ada di muka bumi, akulah terang dunia. Tapi ketika dia terangkat ke sorga, dia mengutus kita untuk apa? Jadilah terang. Itu sebabnya jaminan buat anak-anak Tuhan Yesus adalah anak-anak terang. Ini yang saya mau bagikan hari ini. Coba kita lihat sama-sama dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 12. Karena Tuhan tahu gitu saudara ya. Tinggal dalam kegelapan itu nggak enak. Bayangkan saudara, kita nggak bisa membedakan sendal kanan, sendal kiri. Kita nggak tahu mana pasangan kita, mana anak kita. Kita nggak tahu kita sedang tinggal di rumah siapa, karena tinggal dalam kegelapan. Seperti itulah orang-orang yang masih tinggal dalam kegelapan, tidak tahu kebenaran. Merasa diri yang paling hebat, merasa diri yang paling pintar, merasa diri yang paling benar. Karena merasa tinggal di dalam, karena tahu tinggal dalam kegelapan, tidak bisa membedakan. Karena gelap semua saudaraku ya. Yohanes 8 ayat 12 bilang begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Jadi Yesus memberlakukan dirinya bukan hanya kepada orang-orang Kristen, tapi kepada dunia secara global. Akulah terang dunia. Iya kan? Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup, saudaraku. Jadi orang yang tinggal dalam Yesus, hidupnya harusnya jadi terang. Karena barang siapa tinggal dalam Yesus, Yesus akan menerangi hidupnya dengan kebenaran, dengan firman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya punya terang hidup. Sama-sama bilang sama saya adalah anak terang. Amin. Kita lihat selanjutnya, Yohanes 12 ayat 46. Yohanes 12 ayat 46 bilang begini. Aku, Yesus ya, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi kita yang memutuskan kalau kita datang sama Yesus, kita punya terang, kita tahu kebenaran. Tapi kalau kita tidak datang sama Yesus, maka tetaplah kita akan tinggal dalam kegelapan yang akan melingkupi hidup kita. Kenapa? Karena Yesuslah terang dunia itu. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, sebagai cahaya, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan lagi tinggal dalam kegelapan.
Itu yang Tuhan Yesus mau, supaya setiap kita yang datang sama Yesus, setiap kita yang menyembah Yesus, tidak lagi tinggal dalam kegelapan, tapi kita tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Untuk apa kita dapat terjadi terang? Untuk menerangi orang lain yang masih tinggal dalam kegelapan. Ada gunanya, ada fungsinya. Ya. Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Selama Yesus ada dalam dunia, Yesuslah terang dunia. Tapi apa dikatakan selanjutnya dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16? Matius 5 ayat 14 sampai 16. Yesus bilang begini, kamu adalah terang dunia. Jadi saudara dan saya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya kita bisa menerangi dunia yang ada dalam kegelapan. Mulai dari kelakuan kita, mulai dari kehidupan kita, mulai dari keseharian kita, kita bisa jadi terang, menerangi. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Sama-sama bilang sama saya harus menerangi. Amin. Kita harus menerangi orang-orang di sekeliling kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oh haleluya. Jadi kenapa Tuhan kasih kita terang? Supaya kita menjadi anak-anak terang, agar Bapa dipermuliakan dalam hidup saudara dan saya. Hendaklah perbuatan baikmu dilihat semua orang, supaya Bapa dipermuliakan. Jadi ketika hidup kita jadi terang, nama Tuhan yang dimuliakan. Ya. Jadi kalau kita udah lakukan, kita udah kerjakan bagian kita, tapi kita nggak dihargai, kita nggak dianggap, kita diacuhkan, lakukan saja, tetap terus jadi terang. Karena yang namanya terang nggak bisa tinggal lagi dalam kegelapan. Dia akan tetap terang sekalipun orang menutupi dia dengan segala sesuatu. Tetap jadi terang. Karena itu panggilan kita. Ya, selama Yesus ada di dunia, Yesuslah terang dunia. Yesus sudah terangkat ke sorga. Yesus bilang, kamu terang dunia. Kita diutus untuk menjadi terang. Karena itu pastikan setiap kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak terang. Nah, saya pelajari karena kita adalah anak-anak terang yang Tuhan percayakan ketika kita menyembah Yesus, ketika kita datang kepada Yesus, maka kita menjadi anak-anak terang untuk dapat menerangi dalam kegelapan. Maka yang pertama, pastikan bahwa hidup kita itu memiliki dampak. Karena yang namanya cahaya, yang namanya terang, saudara, itu memiliki dampak. Gitu kan, ada cahayanya, ada biasnya gitu, sehingga orang di sekeliling itu bisa melihat. Iya kan? Namanya terang itu ada berdampak. Nah, dampaknya itu harusnya membuat orang-orang di sekeliling itu merasakan kehadiran si cahaya ini. Sekecil apapun cahaya, kalau dia dibawa dalam tempat kegelapan, maka cahaya itu akan sangat berguna. Saudara cuma bawa lilin kecil di tengah-tengah kegelapan, rumah saudara mati lampu contohnya gitu kan, saudara bawa lilin, itu akan sangat berguna. Minimal saudara tahu siapa anak saudara lagi di mana, mana suami saudara, mana istri saudara, saudara bisa lihat dengan lilin. Cahaya itu yang akhirnya berguna buat orang-orang di sekeliling. Itulah panggilan saudara dan saya, untuk hidup berguna buat orang lain. Jangan sampai kita jadi terang, tapi cahaya kita redup. Yang namanya cahaya redup, gak lama cahaya itu akan mati dan tidak lagi bercahaya, saudaraku. Terang itu memiliki fungsi, terang itu memiliki kegunaan ya. Matius 25 ayat 30. Matius pasal 25 ayat 30 bilang begini. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tahukah saudara, orang yang kalau hidupnya sudah tidak lagi berguna bagi sesama,
hidupnya hanya mementingkan diri sendiri, hidupnya penuh dengan keegoisan, hidupnya suka-suka sendiri, hidupnya nyusahin orang, itu orang udah gak berguna. Orang hidup sudah gak berguna, Tuhan Yesus bilang apa? Campakkan dia ke dalam kegelapan. Kenapa? Karena udah gak punya fungsinya lagi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak terang. Ketika kita dipercayakan Tuhan untuk membawa terang, maka jadilah berguna, jadilah terang buat orang lain. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus berguna. Jangan justru sebaliknya jadi batu sandungan buat orang lain. Amin. Harus ada gunanya. Menjadi berkat buat orang lain, menguatkan orang lain, mengingatkan orang lain akan jalan-jalan Tuhan, membuat orang lain berdamai dengan sesamanya. Itulah guna kita sebagai anak-anak terang. Ya. Jadi yang pertama, karena kita adalah anak-anak terang, maka pastikan bahwa hidup kita ini memiliki dampak berguna bagi sesama, karena kita adalah terang. Yang kedua, karena kita adalah anak-anak terang, maka jangan lagi kita hidup dalam kemunafikan. Karena kita anak terang, jangan lagi kelakuan kita seperti orang-orang yang tinggal dalam kegelapan dong. Apa yang dikatakan Yohanes? Coba lihat 1 Yohanes 2 ayat 11. 1 Yohanes pasal 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, perhatikan, barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan ia hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Lihat, orang yang hatinya penuh dengan benci, sekalipun dia ngaku Kristen, sekalipun dia ngaku anak-anak Tuhan, iya kan? Tapi kalau dia hidupnya penuh dengan kebencian, Alkitab katakan dia masih tinggal dalam kegelapan, saudaraku. Tidak lagi tinggal dalam terang. Jadi ayo cek diri kita masing-masing. Apakah kita masih tinggal dalam kegelapan atau kita sudah tinggal dalam terang? Kalau kita bilang kita sudah tinggal dalam terang, apakah kita masih suka simpan dendam? Apakah kita masih membenci suami kita, membenci istri kita, membenci mertua kita, membenci menantu kita, membenci anak-anak kita? Cek diri kita. Kalau kita masih punya sakit hati, kita masih punya benci, kita masih punya dendam, Alkitab katakan sejati engkau sedang tinggal dalam kegelapan. Kenapa? Karena kegelapan itu membutakan matanya. Dia tidak tahu bahwa dia sedang melukai dirinya, dia sedang melukai orang lain dengan kebencian itu. Mengerikan, saudara. Kalau orang tinggal dalam kebencian itu sangat mengerikan, sehingga akhirnya dia tetap tinggal dalam kegelapan. Dia masuk jebakan iblis. Sekalipun datang beribadah, tapi hatinya masih tinggal dalam kegelapan. Makanya Yesus menegur orang-orang munafik seperti ini. Engkau datang kepadaku dengan bibirmu, tapi hatimu menjauh daripadaku. Tuhan tegur orang-orang yang hanya lip service, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Hatinya masih simpan kepahitan, hatinya masih simpan benci, hatinya masih simpan marah, murka. Pastikan setiap kita menyadari hal ini. Ya, jangan sampai kita ngaku anak Tuhan, kita tinggal dalam terang, tapi hidup kita masih membenci sesama kita. Alkitab bilang, barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Makanya kita anak-anak terang, anak-anak Tuhan Yesus harusnya tidak lagi boleh membenci. Sekalipun banyak orang yang membuli, menghina kita, ya apa-apa. Justru itu membuktikan bahwa kita berbeda. Iya kan? Kita berbeda. Tunjukkan dirimu dengan perbedaan itu, bahwa engkau anak terang, engkau tidak membenci orang yang menghina engkau. Tunjukkan bukti bahwa engkau anak-anak terang, engkau tidak sakit hati dengan perkataan-perkataan orang yang menyindirmu. Kita berbeda. Sama-sama bilang sama saya berbeda, saya anak terang. Amin. Yes. Yang ketiga, yang terakhir, karena kita adalah anak-anak terang, maka yang pertama pastikan bahwa hidup kita memiliki dampak, hidup kita berguna bagi sesama, karena terang itu berguna buat orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Yang kedua, karena kita adalah anak-anak terang, maka jangan lagi kita hidup dalam kemunafikan. Kita bilang aku anak terang, tapi kita masih membenci sesama kita, itu hidup dalam kemunafikan. Mulutnya saja datang kepada Tuhan, tapi hati tidak diberikan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita adalah anak-anak terang, maka hasilkanlah buah-buah terang. Karena terang itu ada buahnya. Buah itu sesuatu yang bisa dilihat. Buah itu sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekelilingnya. Apa sih buah terang? Efesus 5 ayat 8
dan 9. Efesus pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dulu kita tinggal dalam kegelapan, tapi ketika kita percaya Yesus yang adalah terang dunia, kita memiliki terang itu dan kita adalah anak-anak terang. Ayat selanjutnya ayat 9. Dan terang hanya berbuahkan. Lihat, terang itu ada buahnya, ada dampak. Jadi kalau kita ngaku anak terang, udah ada belum di buah ini? Apa buahnya? Yang pertama, terang itu hanya berbuahkan kebaikan, terang itu berbuahkan keadilan, dan terang itu berbuahkan kebenaran. Adil, keadilan, terang itu berbuahkan kebenaran, terang itu berbuahkan kebaikan. Baik, benar, adil. Cek diri kita sama-sama. Adakah kita sudah menghasilkan buah-buah terang yang adalah kebaikan, yang adalah kebenaran, dan yang adalah keadilan? Sudahkah ada buah itu? Sehingga kita tahu, ketika ada buah itu, kita adalah anak-anak terang. Ingat, jangan sampai kegelapan melingkupi hati kita. Jangan sampai kegelapan melingkupi hidup kita. Yesus datang untuk menjadi terang buat dunia. Itu sebabnya kita harus datang sama Yesus supaya cahaya itu menerangi hati kita. Cahaya itu menerangi hidup kita. Saya berdoa agar setiap anak-anak Tuhan terus diterangi cahaya yang dari sorga, yang adalah Yesus sebagai terang dunia. Dan biarlah kita tetap tinggal dalam terangnya Tuhan sampai Tuhan memanggil kita pulang. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami adalah anak-anak terang yang dipisahkan dari kegelapan. Karena Yesus menyelamatkan kami, maka kami menjadi anak-anak terang yang tinggal di dalam terang dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini Bapak hamba berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Kami tahu dunia di mana kami hidup adalah dunia yang tidak mudah untuk kami lewati, untuk kami hadapi. Itu sebabnya kami mau terus tetap menjadi anak-anak terang, menjadi berbeda dengan apa yang dunia tawarkan, dengan apa yang dunia ajarkan. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami pagi hari ini yang datang kepada Tuhan berdoa, memohonkan, biarlah Tuhan hidup kami boleh berbuahkan kebaikan, hidup kami boleh berbuahkan keadilan, hidup kami boleh berbuahkan kebenaran, sehingga nyata terang Tuhan ada dalam kehidupan setiap kami. Amba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini mengikuti live doa pagi, baik mereka yang ada di Facebook, mereka yang ada di Zoom, mereka yang ada di Instagram, mereka yang ada di TikTok. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah setiap anak-anak Tuhan ini tetap tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Sekalipun ada tawaran-tawaran untuk kami kembali dalam kegelapan, tapi hari ini kami mau memutuskan untuk tetap hidup dalam terang Tuhan. Karena Tuhan Yesus menerangi hati kami, Tuhan Yesus menerangi hidup kami. Dan biarlah hidup kami tetap terus menjadi terang, sehingga hidup kami berdampak buat orang-orang di sekeliling kami. Hidup kami boleh berguna buat orang-orang di sekeliling kami. Tuhan tolong kami. Jika Tuhan dapati ada kebencian di hati setiap kami, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami tidak mau jadi orang-orang Kristen yang munafik, yang mengaku anak terang, anak Tuhan Yesus, tapi kami masih membenci sesama kami. Hari ini kami mau lepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus buat orang-orang yang pernah menyakiti kami. Hari ini kami mau lepaskan pengampunan buat orang-orang yang membenci kami, menyakiti hati kami sehingga akhirnya kami menjadi sakit hati, kecewa. Hari ini kami lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Allah jamah setiap hati pagi hari ini. Allah pulihkan setiap hati pagi hari ini dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan.
Apa yang Tuhan taruh dalam hatiku sudah aku sampaikan buat setiap umat Tuhan. Biarlah firman termaterai dalam langkah hidup kami. Semakin hari semakin mempermuliakan nama Allah. Kami tahu dunia di mana kami hidup adalah dunia yang keras, dunia yang jahat, dunia yang menawarkan hati untuk kami jauh daripada Tuhan. Tapi hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami minta kuasa-Mu melingkupi setiap kami, kuasa-Mu menyertai setiap langkah kami. Kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang menopang, ada tangan Tuhan yang memelihara, ada tangan Tuhan yang membela perkara-perkara kami. Bapa, hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan-Mu yang kuat. Berkat-Mu ada atas mereka. Bahkan sepanjang hari berjalan ini, tangan Tuhan yang memberikan pengharapan, kekuatan bagi mereka. Hamba berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap pokok-pokok doa yang dikirimkan umat-Mu pada saat live online ini berlangsung. Pada saat live ini berlangsung Tuhan, hamba berdoa baik mereka yang mengirimkan pokok-pokok doa di Instagram, di TikTok, di Zoom maupun di Facebook, mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka di kolom-kolom komentar, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap mereka. Bahkan setiap doa-doa mereka kami percaya didengar oleh Tuhan. Kami satukan hati kami, kami memohonkan belas kasihan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pegang, Tuhan sertai. Suami-suami, istri-istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain. Biarlah hati mereka terus diikat dalam takut akan Tuhan. Bahkan hubungan rumah tangga suami istri, hubungan keluarga antara mertua dengan menantu, anak-anak dengan orang tua, adik dengan kakak, biarlah Allah yang memulihkan dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Hamba berdoa kalau ada rumah tangga yang hari-hari ini sedang tergoncang, hamba ucapkan berkat dipulihkan oleh anugerah Tuhan. Pulihkan ya Abah, sehingga suami-suami yang telah jauh dari istri dan anak-anaknya, atau istri-istri yang telah jauh meninggalkan suami dan anak-anaknya, hari ini kami doa dijamah Tuhan, sehingga setiap mereka hatinya dipulihkan, hatinya diubahkan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Hamba percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Kami percaya di atas kayu salib segala kutuk sakit penyakit sudah diubahkan menjadi berkat, sehingga hidup kami mengalami kuasa kesembuhan. Kami percaya pagi hari ini yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, studi anak-anak Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan tergenapi firman Tuhan. Diberkati kedua tangan mereka, diberkati apapun yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa, kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang ekonominya sedang tergoncang, Tuhan Yesus, kami pegang janji firman-Mu bahwa kami percaya Tuhan Engkaulah Allah yang menyediakan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik, karena kami tahu Engkaulah Allah yang memelihara kami. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memulihkan setiap ekonomi dari anak-anak Tuhan, sehingga mereka diberikan hikmat, diberikan tuntunan dan arahan untuk menggunakan segala sesuatunya dengan baik. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhanlah yang memberkati apapun yang mereka sedang rencanakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap mereka yang sedang terlilit utang piutang. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan bagi mereka, hingga biarlah mereka boleh belajar di sana bahwa mereka hidup karena anugerah Tuhan, mereka hidup karena kasih setia Tuhan. Hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda yang mengikuti doa pagi ini, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati masa muda mereka. Tuhan tolong masa muda mereka, sehingga masa muda mereka diberkati. Masa muda mereka melihat pertolongan Tuhan. Masa muda mereka berhasil dan beruntung. Hari depan mereka dahsyat. Bahkan studi pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Kalau ada di antara anak Tuhan yang pagi hari ini juga mencari pekerjaan, biarlah Tuhan bukakan jalan bagi mereka dalam nama Yesus. Mereka diberikan anugerah, diberikan karunia oleh Tuhan untuk melihat jalan-jalan yang Tuhan bukakan dalam hidup mereka,
sehingga mereka boleh menemukan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang berasal daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga hamba berdoa, kalau ada orang-orang muda yang berdoa untuk mendoakan, untuk mendapati pasangan hidup. Jika itu adalah doamu, saudaraku, orang-orang muda, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, hamba berdoa buat orang-orang muda ini dalam nama Yesus. Juga kalau ada orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak yang mendapatkan pasangan hidup, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mempertemukan mereka dengan cara-caramu yang ajaib. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bahkan mengasihi mereka sebagai kekasihnya dan menghargai hidup mereka sebagai kekasihnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga hamba berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota di mana kami hidup, kota di mana kami tinggal, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati sehingga kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram. Ada berkat-berkat Tuhan di kota di mana kami tinggal. Kami juga berdoa buat kota-kota yang terkena musibah ya Tuhan. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan jaga, Tuhan pagari dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang ada di sana dalam perlindungan, dalam pemeliharaan Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga pada akhirnya kami berdoa buat bangsa kami. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Indonesia diberkati. Kami perkatakan Indonesia ekonominya kuat, Indonesia ekonominya bertumbuh. Di dalam nama Yesus, Indonesia ekonominya maju. Di dalam nama Yesus kami doa, hasil-hasil bumi bangsa kami baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami ucapkan berkat. Diberkati mereka dengan hikmat, bahkan takut akan Tuhan ada dalam hati masing-masing mereka sebagai pemimpin, pengambil keputusan. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan Yesus. Berkati Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, DPR RI, DPR tingkat 1, DPR tingkat 2. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT RW di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Kapolri, Panglima TNI beserta jajarannya. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin kami diberikan hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan, kalau ada jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, yang pergi meninggalkan Tuhan Yesus oleh karena satu dan lain hal, atau ada jiwa-jiwa yang masih tinggal dalam kegelapan, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Kami sebutkan nama-nama mereka. Kami ucapkan berkat, memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, terangi hidup mereka ya Abah, sehingga mereka boleh melihat terang-Mu yang ajaib, datang kepada Tuhan, mengalami hidup yang dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan hamba ucapkan berkat. Gereja-gereja Tuhan bersatu, hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan, diberkati Tuhan dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami. Apapun yang kami kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Kami akan lihat perkara-perkara dahsyat yang Allah kerjakan dalam hidup kami. Karena kami percaya kami adalah anak-anak terang. Kami harus menerangi orang-orang di sekeliling kami, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya apa yang sudah kami doakan, kami sudah terima terjadi dalam hidup kami. Sehingga tergenapi firman-Mu atas kami. Barang apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Imani terjadi apa yang kau doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, kau adalah anak-anak terang. Jadilah terang bagi sesamamu. Hidupi terang itu, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Doa saya menyertai kita semua. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.